The Class of tahun 2000-01, melihat kembali skuad Roma yang memenangi Scudetto. Pada hari ini, 15 tahun yang lalu, Roma memenangi Scudetto ketiganya. Kami menilik kembali skuad Roma yang mengukir tinta emas sejarah klub pada waktu itu. AsRoma.com berbincang dengan Francesco Antoniolo, yang tampil membela klub sebanyak 145 pertandingan antara tahun 1999 hingga 2003, untuk melihat pandangan sang kiper mengenai rekan-rekannya. Aldair, pemain hebat dan orang yang baik. Aldair adalah bek terbaik yang pernah bermain di Italia. Menurut pendapat saya dia setara dengan orang-orang seperti Paolo Maldini dan Franco Baresi. Dia bukan starter di musim tahun 2000-01, karena dia mulai sedikit lebih tua, tapi dia selalu membantu baik di dalam maupun di luar lapangan dengan karisma dan pengalamannya. Dia mungkin bek tengah terbaik Brasil sepanjang masa. Walter Samuel, dia bukan pemain terbaik di dunia secara teknis dan lebih suka menggunakan kaki kirinya jika dia bisa, tapi dia sungguh luar biasa ketika menjaga lawan. Dia tidak pernah memberi siapapun ruang sama sekali. Ada alasan mengapa fans memanggilnya The Wall. Dia tiba di Roma pada musim Scudetto dan baru berusia 22 tahun, tapi dia bermain dengan jaminan seorang veteran sejak hari pertama. Antonio Carlos Zago, bek bagus, dengan karakter serupa dengan Aldair. Dia mungkin kurang kuat secara teknis daripada rekan setimnya, tapi dia sangat hebat saat menjebol pertahanan lawan dengan bola di kakinya, mampu mengamati lapangan dengan baik, dan mendominasi di lini tengah bagi kami. Itulah salah satu rahasia kesuksesan kami di tahun-tahun 2000-01. Petik 2. Jonathan Zebina. Dia adalah bek yang cepat dan kuat, kadang agak terlalu riang. Nalurinya merupakan kekuatan yang hebat, tapi terkadang dia terlalu berlebihan. Seperti Samuel, dia baru berusia 22 tahun saat datang ke Roma. Namun pemain Argentina itu memiliki karakter yang lebih kuat. Petik 2. Cafu. Dia mematikan. Julukan Il Pendolino, The Express Train, sangat tepat karena dia memiliki kemampuan teknis yang fantastis. Cafu adalah bek kanan yang selalu bermain naik dan turun di sisi kanan selama 90 menit penuh, memberikan kontribusi penting untuk permainan menyerang kami. Tidak ada yang meragukan kualitas bintangnya di lapangan, tapi jauh dari itu dia lebih baik lagi. Cafu selalu terlihat positif dengan senyuman di wajahnya. Dia akan membuat dirinya didengar di ruang ganti saat dia harus melakukannya. Cristiano Zanetti. Dia tidak pernah banyak bicara di ruang ganti, tapi di lapangan kontribusinya sangat besar. Dia adalah bagian penting tim, terutama di paruh pertama musim saat dia bermain bersama Damiano Tommasi. Mereka memberi kami kualitas dan substansi di lini tengah. Damiano Tommasi, pesepak bola handal dan orang yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Dia memiliki musim hebat saat kami memenangkan Scudetto, dia ada di mana-mana, setiap saat. Tommasi menerima semua benturan saat pertandingan, namun tetap mendapatkan bola dan melanjutkan permainan. Dia adalah pemain vital sepanjang masa di Roma, tidak hanya di musim tahun 2000-01. Dia bukan pemain terbaik dari sudut pandang teknis, tapi dia memiliki kualitas lainnya yang berdampak besar. Emerson. Sosok gelandang yang komplit, dia adalah pemain yang hebat. Emerson hebat dengan kakinya, memiliki kekuatan yang bagus, menunjukkan tekad yang besar, dia memiliki segalanya.
Dia melewatkan paruh pertama musim ini dengan cedera ligamen, namun kontribusinya sangat penting saat dia akhir kembali. Emerson mencetak 3 gol melawan Bologna, Vicenza dan Fiorentina, tapi dia memberi kami lebih dari itu. Dia membantu kami dengan kualitasnya di saat-saat penting musim ini. Petik 2. Vincent Candela, pemain melebar lainnya dengan kualitas luar biasa. Secara teknis dia fenomenal, dia memiliki kaki seperti pemain nomor 10 tapi dia juga luar biasa dengan fisiknya. Dia akan bermain naik turun dari sisi kiri sepanjang permainan tanpa levelnya menurun sama sekali. Memiliki dia dan Cafu di kedua sayap adalah aset besar yang tidak bisa ditentang oleh lawan kami. Petik 2. Hidetoshi Nakata. Nakata adalah pekerja tak kenal lelah. Meskipun paspornya mengatakan dia orang Jepang, dia memiliki cara bermain sepak bola yang sangat Eropa. Kekuatan terbesarnya selalu siap untuk mengambil kesempatan. Dia bukan starter di bawah Fabio Capello, tapi ketika dia bermain, dia sering berhasil membuat perbedaan. Penampilan Nakata yang menonjol adalah pertandingan melawan Juventus di Stadion delle Alpi. Dia masuk pada babak kedua dan memberikan kontribusi besar untuk hasil imbang 2-2 melawan Bianconeri, merupakan hasil krusial dalam perburuan gelar. Dia mencetak gol jarak jauh yang menakjubkan dan tendangan lainnya membantu Vincenzo Montella mencetak gol kedua. Marco Del Vecchio, penyerang yang tak biasa. Dia mampu mencetak gol dan melakukan banyak pekerjaan untuk tim. Dia hanya mengantongi 3 gol di musim tahun 2000-01, tapi dia sangat penting bagi keseimbangan tim kami dan karena itulah Capello selalu memilihnya, bahkan dengan adanya sosok Montella di bangku cadangan. Saya senang melihat dirinya melakukan shoot inside, dia selalu melakukannya, meskipun bek lawan telah mengetahuinya, mereka tetap tidak bisa menghentikannya. Alessandro Nesta bisa menceritakan 1-2 hal padamu tentang hal itu. Vincenzo Montella, pemain luar biasa. Pemain nomor 9 dengan naluri mencetak gol dan memiliki kemampuan teknis fenomenal. Dia mencetak banyak gol pada tahun itu, meskipun dia sering turun dari bangku cadangan. Namun saat dia masuk dari bangku cadangan berbuah cantik, tendangan lobnya yang indah melewati atas kiper AC Milan Sebastiano Rossi, sungguh fantastis. Ada banyak pembicaraan tentang dia yang tidak melanjutkan perjalanan bersama Capello, karena dia tidak dimainkan sejak awal. Tapi saya pikir fakta bahwa dia memiliki sedikit waktu bermain mendorongnya untuk melakukan yang terbaik dengan mencetak beberapa gol penting. Gabriel Batistuta, dia adalah kekuatan yang dipersonifikasikan, salah satu pemain paling tajam yang pernah dimiliki Serie A. Dia tidak memiliki kemampuan teknis terbaik, tapi dia lebih dari sekadar melakukannya dengan hati, keinginan dan karakter. Dia menendang dengan kekuatan luar biasa, bahkan dengan kepalanya sekalipun. Saya ingat brace-nya saat melawan Lecce pada pekan kedua musim itu. Yang pertama adalah sundulannya dari umpan silang Cafu, kedua adalah tendangan kaki kirinya yang menghujam mistar gawang. Saya yakin mistar itu masih berderak hingga sekarang. Lalu ada tendangan bebas seperti roket saat melawan Hellas Verona, melewati kiper mereka dalam sekejap mata. Francisco Totti, sulit menemukan kata-kata untuk menggambarkan Il Capitano. Nomor 10 dengan bakat luar biasa yang bisa membaca permainan setidaknya setengah jam sebelum orang lain melakukannya. Permainannya mungkin lebih naluriah di musim itu daripada sekarang dan kontribusinya terhadap gol dan assist sangat penting bagi kesuksesan kami. Dan terakhir,
Francisco Antonioli. Saya tidak suka berbicara tentang diri saya sendiri, saya lebih suka membiarkan orang lain menilai sendiri. Tapi saya katakan, saya selalu memberikan segalanya untuk Giallo Rossi dan mencoba menghormatinya setiap kali mengenakan seragamnya. Terkadang saya melakukannya dengan baik, terkadang kurang bagus. Saya bangga menjadi kiper utama bagi Roma saat klub tersebut memenangkan Scudetto ketiganya.